Panggilan kami adalah Bapak. Beliau adalah seorang dokter estetik medis gizi klinik yang berpraktek di tiga klinik. Tapi karena dari sponsor saya akan menyebutin. Iya. Tapi ya ini apa sinyal-sinyal next event ada ini ya. Dia sama Bang ini. Sekarang aja. Bang mau ya. Oke, nah Bapak ini dia alhamdulillah sudah sama keluarga naik gunung gede makan modal salah. Baik, kita dengarkan sharing dari Bapak dari sisi medis. Ya, mangga Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelaskan semuanya. Pagi. Di pagi hari yang gerimis ini, senang rasanya lihat teman-teman di sini masih bersemangat ya. Nah, saya punya cerita. Sebenarnya saya tuh belum lama ikut mendaki kayak gini. Dulu tuh memang cuma one day trekking kayak gitu aja. Nah, pendakian pertama saya itu tanggal 29 Juli 2024, jadi baru banget lah. Makanya saya tuh diminta sini tuh kayak, waduh, gimana nih? Newbie banget disuruh ngasih materi kayak gini. Jadi waktu pendakian pertama saya bulan Juli 2024 itu langsung ke Gunung Pangrango 3019 mdpl. Dan itu rasanya setengah mati. Jadi pendakian pertama itu rasanya itu sangat capek sekali. Berat banget rasanya tuh ya, kayaknya lebih berat daripada rindunya Dilan ke Milea. Untuk yang tahu aja. Nah, setelah itu ada hikmah yang saya dapatkan ya. Jadi saya nanya tuh sama coach, sama teman pendakian saya, kok saya capek banget ya, saya bilang gitu. Akhirnya saya buka buku lagi, nanya ini kenapa sih gitu. Dan ternyata memang ada yang salah secara persiapan fisik utamanya. Setelah itu akhirnya saya terapkan nih ilmu yang saya tahu. Akhirnya saya ketok lagi tanggal 6 September itu Gunung Gede dari Cibodas ke Putri. Alhamdulillah pendakian kedua itu nggak sampai sama sekali, cuman kaki aja agak pedih gitu ya di akhir pendakian. Terus disusul yang ketiga itu ke Salua, jadi dinagihan gitu ya, jadi udah 3 puncak lah alhamdulillah sampai saat ini. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak banget manfaat dari pendakian gunung ini. Saya fokusnya ke pendakian gunung ya, karena di titik-titiknya pendakian gunung. Manfaatnya itu banyak banget ya, baik secara fisik, secara psikis, mengurangi stres, kayak gitu ya. Terus ternyata nih, kalau di Islam itu kan kita agak mudah bersyukur ya. Nah, di literatur juga seperti itu, jadi lebih mensyukuri kehidupan gitu kata-katanya di situ. Pantas saja Nabi itu hobinya hiking ya, jadi cocok lah. Selain manfaat yang ada nih, terutama untuk perempuan ya, untuk perempuan itu mendaki itu ternyata ada kelebihan tersendiri. Perempuan itu kan kita punya isu menstruasi setiap bulan. Nah, pendakian ini ternyata dapat memperbaiki sistem hematopoiesis tubuh. Hematopoiesis itu adalah pembentukan sel darah. Selain itu juga pendakian ini dapat meningkatkan massa otot pada perempuan dan memperbaiki hidrasi pada perempuan, karena perempuan itu setelah umur 35 tahun ke atas akan cenderung mengalami dehidrasi. Tadi itu sebenarnya saya mau ngomongin resiko pendakian, cuman kayaknya udah dihabisin sama mamanya. Jadi ada beberapa sih kayak atur mountain syndrome kayak gitu ya. Tapi karena saya di Gunung Pasir, jadi saya langsung ke persiapan fisik aja. Persiapan fisik, jadi apa aja sih yang perlu kita siapkan sebelum pendakian. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Jadi kita harus tahu tinggi gunung yang mau kita daki kayak gimana sih.
tracknya seperti apa, butuh waktu berapa lama ke sana gitu. Nah, salah satunya di gunung yang akan kita daki itu akan berkaitan erat dengan akun mountain sickness. Akun mountain sickness ini akan berkembang menjadi pulmonary edema sama high altitude cerebral edema, jadi pembengkakan paru-paru dan pembengkakan otak yang tentunya akan berujung pada kematian. AMS ini biasanya terjadi pada ketinggian 2.500 mdpl ke atas. Bagaimana sih cara kita mencegah AMS ini? Dengan cara aklimatisasi. Aklimatisasi itu adalah kita berdiam diri minimal 3 hari di daerah dengan ketinggian yang lebih tinggi daripada tempat tinggal kita biasanya, dan kalau bisa mendekati ketinggian si gunung itu sendiri gitu, atau kalau bisa sama ketinggian si gunung itu. Tapi kan nggak mungkin ya, kita kan mendaki ya, gimana caranya kita udah turun lagi gitu, naik lagi itu minimal dilakukan selama 3 hari. Nah, yang menyebabkan akut mountain sickness salah satunya adalah hipoksia. Jadi si aklimatisasi ini juga dapat membantu tubuh kita untuk menyesuaikan diri dengan tekanan oksigen yang ada di tempat yang akan kita tuju. Saya langsung meloncat aja ya ke persiapan fisik. Mohon maaf. Buka dulu takut ada yang lewat. Nah, persiapan fisik ini kenapa sih sangat perlu? Karena persiapan fisik ini akan menghindarkan kita dari resiko sakit dan cedera. Latihan fisik itu pada saat menjelang kita mendaki, kita harus melakukan persiapan fisik berupa kardio dan resistensi. Resistensi itu seperti angkat beban ya. Kalau bahasa umumnya ketahanan gitu ya. Angkat beban, terus kayak tabata itu ketahanan. Nah, berapa lama sih idealnya kita melakukan latihan fisik? Latihan fisik itu idealnya dilakukan 3 sampai 7 hari per minggu, atau totalnya 150 sampai 300 menit per minggu itu untuk latihan fisik kategori sedang. Sedangkan untuk yang intensitas tinggi itu cukup melakukan aktivitas fisik sebanyak 75 menit sampai 150 menit seminggu. Untuk aktivitas fisik ini juga dapat mencegah kita mengalami AMS, karena itu ada hubungannya sama perbedaan tekanan oksigen. Setelahnya adalah asupan makanan. Asupan makanan ini harus diperhatikan tuh sebelum, selama, dan setelah pendakian. Kalau nutrisinya inadekuat itu tidak mencukupi ya sama kebutuhan nutrisi kita, itu dapat menyebabkan fat free mass kita menurun. Fat free mass itu terdiri dari otot dan tulang di badan kita selain lemak. Kalau nutrisinya inadekuat juga itu dapat menurunkan mentalitas kita, sehingga performa gunung kita juga menurun. Nah, berapa banyak sih nutrisi yang harus kita konsumsi? Jadi nutrisinya itu ada sebelum pendakian, selama pendakian, dan sesudah pendakian. Sebelum pendakian itu kita memerlukan nutrisi sekitar 40-65% dari angka kebutuhan gizi kita. Jadi si angka kebutuhan gizi ini bisa kita download tuh di internet ya, bisa disesuaikan masing-masing sesuai gender, sesuai dengan usia. Karbohidrat itu kita butuhkan 40-65%. Itu dilakukan sebulan sebelum kita melakukan pendakian. Kemudian proteinnya itu sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Ini penting loh buat kita, karena saya merasa baru banget.
Dan kebutuhan lemak itu 20-30% dari angka kecukupan gizi kita. AKG itu ada yang terbaru 2018 ya, kalau untuk AKG Indonesia. Nah, selama penelitian itu ada lagi nutrisi yang kita perlukan adalah kalori dari manapun, terutama dari karbohidrat, karena karbohidrat itu akan menabung glikogen untuk kita. Pada saat pendakian itu kita butuh glikogen yang tinggi. Jumlahnya itu adalah 45 gram per kilogram berat badan, tapi berat badannya itu adalah fat free mass. Jadi kalau kita mau tahu fat free mass, kita timbang dulu pakai DIE, namanya timbangan yang bisa membedakan tuh, memisahkan si fat free mass itu per hari. Dan selama pendakian kita harus memasukkan cairan sebanyak 150 sampai 200 ml per 15 menit. Iya, karena pada saat kita dehidrasi, selain bisa kena akut tadi sindrom, kita juga bisa terkena sindrom autoimun. Sindrom autoimun itu karena pertama dehidrasi, kedua kalori yang tidak dibuat, dan keadaan mental yang tidak baik. Jadi sebelum mendaki itu kita harus persiapan mental juga tuh. Persiapan mentalnya adalah kita menyadari kalau kita akan melakukan perjalanan yang panjang. Jadi nggak perlu cepat. Kalau misalnya kita cepat, kita santai aja karena kayak orang punya pace sendiri-sendiri. Gitu. Nah, terus setelah pendakian itu ada namanya nutrisi pemulihan. Nutrisi pemulihan ini 1 jam pertama kita harus mengkonsumsi karbohidrat. Mengkonsumsi karbohidrat sebanyak 30% dari angka kecukupan gizi kita selama 1 jam. Kemudian diikuti dengan asupan protein sebanyak 10 sampai 20 gram per kilogram berat badan fat free mass ya. Itu 1 sampai 3 jam. Jadi mengial terus berprotein terus kayak gitu. Sama asupan cairannya yaitu 150 sampai 200 ml per 15 menit. Itu sampai 3 jam setelah kita turun gunung gitu. Ya sepertinya itu aja sih. Kalau yang yang mana nih? Oh, pemulihan ya. Jadi karbohidratnya di sekitar 30% dari kecukupan gizi itu sama. Misalnya seperti apa? Yang pertama setelah pendakian. Setelah pendakian, setelah kita turun. Benar, sampai Jawa langsung ke pendakian. Oh, angka kecukupan gizi itu berbeda-beda tergantung usia dan jenis kelamin. Itu ada tabelnya. Jadi kita bisa download. Nanti saya share gitu. Kelebihan Pak. Ini cocok semua. Sambil nggak? Terus protein 10 sampai 20 gram. Iya betul. 20, ya. Untuk perempuan terutama ini penting banget. Jadi ada 3 nutrisi penting dalam pendakian gunung. Yang pertama itu adalah kalori. Kalorinya terserah dari lemak, dari protein, dari karbohidrat, tapi terutama karbohidrat. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah zat besi. Kenapa zat besi penting? Karena di gunung itu karena oksigen rendah dan kita membutuhkan lebih banyak sel darah tanah untuk dapat oksigen. Kebutuhan zat besi kita per hari saat akan naik gunung itu sekitar 100 sampai 200 mg per hari. Boleh didapatkan dari makanan atau dari suplementasi. Kalau makanan itu ati, ya itu zat besinya paling tinggi. Iya sih. Enak. Minyaknya enak ya. Kebanyakan. Hati-hati. Terus yang ketiga adalah antioksidan. Antioksidan ini sangat penting sekali untuk menjaga sel-sel tubuh kita. Pendakian itu adalah olahraga yang ekstrim, salah satu olahraga paling ekstrim di dunia.
sehingga akan banyak sel-sel dari tubuh kita tuh yang mati. Karena kan kita memproduksi ROS namanya ya. ROS ini adalah radikal bebas yang bisa membunuh sel. Tapi ROS ini juga penting untuk membunuh kuman-kuman yang ada di badan kita. Gitu. Jadi antioksidan yang ini diutamakan adalah dari makanan atau antioksidan. Antioksidan memang jarang ya disarankan dari suplementasi karena takutnya terlalu banyak. Begitu. Rasanya sih segitu aja sih. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan sekarang. Bisa di-share dan lain sama lainnya. Oh iya. Oke, nanti di-share pas berantakan. Lumayan ya, tema langsung ya. Iya, tema langsung buat Desember. Oke, boleh ya? Ya udah, boleh. Oke, boleh silakan. Belum dibuka sudah pertanyaan. Atau kita selesaikan dulu ya? Baik, dokter Fadli sudah? Materinya sudah. Oke. Ini nggak usah pertanyaan. Oke, kalau gitu mau langsung pergi mau praktek lagi maka tanya untuk dokter Fadli didahulukan. Maka Masih di sini. saya Kurang kalori Yudi lah itu baru mulai ikut sauna ini karena baru ikut bilang itu sebenarnya itu yang katanya itu kan beberapa kali yang itu ada yang kalau kita mau sakit ada dan kan habisnya juga dari 3 pagi ya. Nah setelah saya keminggu itu dalam anak itu saya suka kayak kelelahan, jadi suka kalau bisa ngikutin teman-teman yang selalu ada di depan. Itu gimana ya? Saya Tidur lagi kalau masih ngantuk. lama juga sih kadang selama Kita aja yang kepikiran yang di jalan-jalan. lalu saya banyak makan lalu saya punya perbaiki atau gimana ya? Makasih buat yang pertanyaannya. Jadi yang pertama itu kenapa sih susah muncul komponen lain ya? Ya sebetulnya kan ada 3 komponen utama tuh yang satu ya, tidak cuma fisik tapi mental juga, mental, fisik dan nutrisi kalau di bidang saya ya. Mental itu termasuk kayak misalnya kita bisa menerima teman kita di jalan duluan kayak gitu, jadi kita santai nggak terburu-buru gitu, jangan sampai kita tuh memaksakan kapasitas tubuh kita karena tubuh kita itu masih alarm. Makanya akhir-akhir ini kan nggak yang FOMO ya, jadi dia memaksakan diri untuk lari sesuai dengan pace temennya gitu kan, naik gunung sesuai dengan pace temannya, akhirnya pada sudden cardiac dan itu. Jadi nggak apa-apa, terima aja kalau misalkan pace teman kita lebih duluan gitu, artinya mungkin persiapan fisiknya yang harus dinaikin seperti kardionya, apakah sudah sesuai dengan yang menit tadi itu per minggunya sekian menit gitu ya, kalau misalnya aktivitasnya intensitasnya sedang, kalau berat 75 sampai 150 menit gitu, mungkin bisa diperhatikan lagi dari situnya. Terus yang ketiga, memang makanannya juga harus diperhatikan lagi karena 3 komponen itu sih yang menentukan performa kita pada saat naik gunung gitu. Boleh nanti catatannya dibaca. Jadi saya memang kalau untuk tidur itu tidak disarankan karena bisa mempengaruhi kemampuan visual spasial kita gitu. Jadi keseimbangan, terus refleks
itu bisa berpengaruh. Minum paracetamol itu sebelum lagi makan saat itu dia cari apa gitu ya. Saya memilih meminum paracetamol saat GMP itu jadi apapun alerginya itu kalau Tidak bisa tidur. Kalau paracetamol sih nggak apa-apa, jadi itu aman. Iya, tapi kalau dari nutrisi itu kalau mau ngantuk tidurnya enak, makan kalsium lebih banyak dari susu, tahu, tempe, teri itu kalsiumnya banyak. Jadi biasanya nanti tidurnya lebih enak. Terus kayak pala itu terbukti secara konklusif dapat memperbaiki kualitas tidur, bisa membantu pala juga. Ya, kalau ngomongin makanan, saya jadinya habis-habis. Pala suku. silakan ini. Bismillah. Ya, dokter. Izin bertanya ya, mengenai makanan. Arti yang ada hal lain nggak untuk alternatif lain itu dari arti, karena saya kan cukup tidak suka itu cuma tadi tentang antioksidan. Antioksidan di sana itu makanan gitu. Kira-kira makanan apa atau mungkin minuman yang bisa menaikkan antioksidan itu? Ya. Alternatif lain dari bermusi itu dari merah. Iya, dari merah. Ya. Dari tumbuh-tumbuhan juga bisa. Ya, cuman kalau dari tumbuhan itu penyerapannya lebih sedikit daripada dari hewani. Nah, kalau antioksidan itu sumbernya banyak keluar di Indonesia ya. Semua tumbuhan, buah-buahan di Indonesia itu antioksidannya tinggi, hampir semuanya tinggi. Lambo ya. Cari aja yang memang terutama yang ungu ya, kayak bintang telang, terong itu tinggi antioksidannya. Iya, boleh. Bismillah, saya ingin tanya terkait ini apakah mitokondria itu termasuk olahraga intensif macam kayak protein atau lemak gitu, karena saya sendiri kan suka minum ibaratnya makan dan minum itu sebenarnya untuk olahraga, apakah sebelum olahraga itu baiknya apa yang masuk di dalam setelah olahraga itu baiknya apa yang masuk? Ya, jadi kebutuhan nutrisi dari setiap cabang olahraga itu beda-beda. Kalau yang tadi disebutnya memang untuk water training gitu ya. Nah, kalau misalkan yang endurance-nya, intensitasnya sedang itu karena kita bukan atlet ya, jadi kita biasanya juga jalan, terus juga lari, terus jalan lagi gitu ya. Itu sesuai AKG itu. Iya. Sesuai angka kecukupan gizi aja. Iya, baru diberikan. Sekarang naik gunung itu olahraga yang berat ya. Ekstrim, capek. Apakah ada bisa gimana kita mengambil waktu yang saya jauh begini sampai jam berapa terus baru boleh makan? Iya, jadi setiap aktivitas fisik itu masa pemulihannya itu 30 menit setelah aktivitas fisik harus ada nutrisi yang masuk supaya masa ototnya nggak turun, terutama protein. Oke, sama umur 3 piring. Anjawan. Jangan lupa. Iya, tepung sih kalau Oh, boleh tepung. Makan terigu gitu. gorengan, Oh ya. gorengan apa rumah Aroman. Jadi Anjawan. Anjawan. Kalau pakai tepung ya Anjawan ya. nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan rollers itu minumnya air dingin ya, bahaya. Memang air dingin memang harus ngurangin suhu tubuh. Jadi salah kalau misalkan harus air hangat itu. Jadi memang harusnya air